Gengsi itu menurut gua masing-masing. Kita punya standar gengsi masing-masing. Beda-beda. Kan? Beda-beda. Hmm. Nah, kalau udah orang punya gengsinya tinggi, dia kan dihadapkan kepada realita, kenyataan. Nah, Ya, gengsi jelas ibaratnya gayanya dia, style. Kan? Diharapkan pada kenyataan. Dia tahu-tahu ada kena PHK, nggak punya penghasilan. Nah, jadi satu pertanyaan, apakah kita tetap mempertahankan gengsi di sini? Enggak kan? iya, kenyataannya nggak bisa. Kenyataannya nggak bisa. Kenyataan nggak bisa. Bener-bener. Kenyataan nggak bisa. Tapi banyak orang stres gara-gara mempertahankan gengsi kan. Ya banyak banget. Itu sangat banget. Itu banyak banget kalau kayak ya, gue bisa nih pertengahan bulan belanja sepatu yang bagus. Oh, jaket keren ya kayak. Gue bilang, udah dihadapkan sama kenyataan. Dia nggak bisa beli apa ya, tingkat stresnya tinggi. Itu tergantung. Jadi gini, dari diri kita sendiri. Kan gue bilang, sifat jelek manusia itu ada semua kayak gitu. Gengsi lah, pemarah, egoisme semua. Tapi bagaimana cara kita meminimalisir semua itu? Oh, diminimalisir. Diminimalisir, jelas gimana caranya. Intinya gini, kita bisa ngerem apa yang kita kira-kira kita prioritas. Yang nggak perlu, kita nggak perlu keluarkan. Seperti itu. Terus dari situ kita akan tenang. Main gue ya, ibaratnya nurut-nurutin gengsi yang temen gue, ibaratnya beli itu, terus pada kenyataannya gue nggak mampu. Artinya dia harus menerima kenyataan itu ya. Harus menerima kenyataan. Orang itu semua seperti itu. Ibaratnya kan gitu. Kan lebih enak kita punya duit lebih, tapi kita tuh nggak punya utang sana. Karena apa? Ngikutin gengsi kita kan gitu. Bener. Itu seperti itu. Kejadian itu udah kenyataan banyak. Iya banyak, karena ya gimana orang ketika dia wah kenyataannya gini dia nggak terima. Nah ini ya biasanya masalahnya itu. Jadi, banyak lah. Itu efek-efek dari stres karena gengsi itu banyak. Jadi dia kan gini, orang yang punya gengsi tinggi, mereka ketakutannya adalah ketika dia diomongin sama orang lain. Kan karena dia pengen diomongin orang lain, bukan pengen. Enggak, dia karena dia gini. Malah takut dia diomongin orang lain. Handphonenya tadinya 2. Tahu-tahu karena dia nggak punya duit, kesusahan, kenyataannya balas 1 handphone. Terus gua tinggal 1 dong. Temennya datang, handphonenya 1 kamu. Tuh ada tekanan di situ. Beban psikologis yang tinggi bagi yang pemilik gengsi itu ya. Gimana? Stres nggak kira-kira kamu menurut lo? Kalau menurut gue stres. Tergantung pemikiran dia kayaknya ya. Kalau dia mempertahankan, dia paling nggak kuat itu adalah kuping ketika diomongin. Kayaknya udah miskin nih, udah ini. Nah itu situ bikin stres loh. Nah itu dia. Walaupun belum tentu orang itu diomongin ya. Belum tentu. Bisa jadi hanya di pikirannya. Gitu. Ya karena itu dia. Padahal belum tentu ada yang ngomongin kan. Peluang setan itu. Oh. Ya kan? Setan itu kan bisa peluang di situ. Wah lu. Bisikan. Dibisikan nih. Lu ntar dicengin sama temen lu. Lu nggak malu. Udah ngutang aja. Tuh banyak tuh. Bisa ngutangin. Lu ajuin aja, gampang udah. Seperti itu kan terjadi. Nah itu di situ lemahnya iman. Udah, lemah iman. Terus kita ya jarang ngeliat-liat kajian lah. Kajian kan udah banyak itu ada di sosmed itu kan kita bisa lihat. Kalau kita udah paling enggak, iman kita udah lemah, kita nggak bisa
apa ya, bertahan gitu ya, kayak mana caranya, wah bisa harus diikutin terus ya kan. Udah sampai situ udah kita habis lah. Ini gue bilang gini, pentingnya kita balik lagi ke kisah-kisah Nabi. Kita harus telusurin apa namanya, kita harus teladani lah apa yang dibilang Nabi sama sahabat gitu. Banyak udah sekarang kita tinggal buka di YouTube. Betul. Udah Kisah gampang Nabi banget seperti lah. itu. Udah gampang banget. Bener-bener. Cuma orang mau apa enggak? Enggak. Dia mau apa enggak ngelakuin itu? Artinya lu sebagai konseling juga apa ada pentingnya gitu mengetahui kisah-kisah Nabi dan para Ya sahabat. karena gini, karena mereka itu yang gua nilai hatinya simple, sederhana. Karena kata yang gampang diucapkan. Udah gampang ditanya itu sederhana. Udah jadi kayak Utsman bin Affan, sahabat Nabi, kurang kaya gimana? Kaya dia. Kurang kaya gimana itu? Jadi dia gimana? Coba. Kadang Pahala. sekarang orang lihat kayanya doang, tapi Kayanya nggak lihat doang. sedekahnya gitu Iya. kan. Ini banyak. Orang kaya sedekah Banyak. 100.000, aduh. Gua jadi konseling kayak gini, banyak yang cerita tentang ngeluh masalah ekonomi. Faktor ekonomi itu jelas paling banyak. Tapi setelah gua ngobrol sama mereka lama, ternyata gua kemarin habis tuh bini gua banyak Oh, mereka ya, ibaratnya iya, faktor iya. ekonominya seperti itu. Oke, gengsi berarti kan. Nah, itu dia. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Oh. Ya, itu udah kenyataannya seperti itu. Banyak. Artinya dengan kisah-kisah tadi Nabi dan para sahabat, kondisi-kondisi kayak gitu tak diperbaikin. Bisa sangat diperbaiki. Sangat bisa. Intinya yang mau apa enggak. Kalau nggak mau nggak usah ditinggalin. Oh. Kan kadang orang begini, kalau udah mereka jatuh, apalagi tentang masalah ekonominya, mereka baru sujud sama Allah. Mereka baru nangis-nangis kan, baru bilang tadinya ya nggak mau sholat, jadi sholat. Terus dia ngomong, gue sholat sambil nangis-nangis nih, gini-gini. Ngapain setelah lu utang lu banyak, lu nggak bisa bayar, lu sholat bilang sama orang, gue berdoa sambil nangis. Lucu nggak? Apa yang harus dipamerin? Kayak misalnya kita sholat, misalnya lu sholat, lu cerita gitu sama gua atau sama temen lu, gue nangis, gue sholat gini-gini, berdoa. Penting gak sih kayak gitu? Artinya dalam kondisi kayak gitu dia masih mau pamer gitu Iya, iya kayak gitu. Jadi buat apa gitu? Banyak kan? Iya. Jadi ibaratnya dia tobat pada saat ekonominya sama Allah dicoba. Pada saat misalnya pandemi gini, kan fair nggak menurut lo? Enggak kan? Ya, fair biasa aja. Ya supaya orang sadar bahwa ya kayak hidup itu tuh nggak sehat gitu kan. Di Nggak hadapan sehat, kayak jelas, gini aja goyang banget gitu kan. Iya, kayak gitu. Gitu. Barulah dia balik ke Allah. Balik ke Allah. Begitu dia dikasih kelonggaran dikit, gimana? Nah, jangan sampai. Tapi kan Tapi kebanyakan sih lupa ya. kebanyakan iya lupa gimana fenomena itu yang udah sering terjadi di zaman sekarang. Jelas. Tapi bener banget tadi lu bilang bahwa Nabi sahabat itu bisa menekan gengsi. Karena Bisa. kalau lihat dari tadi gimana teman-teman konsul sama lu kan, dia nantiasa iri sama yang di atas. Tapi kalau dia ngeliat Ke bawah. Nabi sama para sahabat, wah itu kan hidupnya gimana gitu kan. Kayak gimana tuh? Ada yang makan tulang direbus, nah waktu di embargo, waduh itu 2 tahun. Nah kita nih baru berapa bulan nih kan, belum sampai makan kulit, makan tulang, makan daun. Nah gede apa yang kita dapat, jangan kita makan rasa bersyukur. Kan? Kalau udah kita nggak bersyukur
dapat penghasilan berapapun kita akan kurang. Kan jelas karena kita nggak bersyukur. Itu ya. Rumus saya itu. Kalau nggak bersyukur ya lu berkurang atau kekurangan. Iya, kekurangan jelas. Ibaratnya tingkat kita itu beda-beda kita bersyukur. Kan misalnya gini, kita ngelihat tukang somai, mereka keliling. Ya misalnya dapat per hari berapa lah, mereka udah bersyukur. Ya gue pernah ngobrol sih, dia masih bisa kirim uang loh ke mana, kampung, dengan punya anak istri. Penghasilan yang menurut orang kita ya kan gila, dorong berobat dapat berapa itu? Kita di kantor nih, oh bang, terus bapak tuh kalau kita lebih berkah mana gitu, dia bisa ngirimin, dia bisa belum tentu ngirimin ke orang tua kita kan, standarnya kan beda-beda. Misalnya gue tanya, maaf udah kirim segini lah ke istri, terus saya pulang 12 kali saya pulang ya. Itu bahagia nggak menurut mereka? Bahagia kan? Cukup ya kan? Cukup. Belum tentu orang yang lain tingkat bahagianya kan beda-beda. Ada yang 10 juta itu udah kelebihan, ada yang kurang. Ada yang masih kurang. Ya gue bilang gengsi di situ berperan. Gaji lu selalu melebihi kekurangan ya kan? Artinya gue berpendapat akan ada yang selalu ada dalam diri seorang, itu dia bisa bersyukur atau dia bisa ngerasa kurang. Kekurangan sama kelebihan itu akan selalu ada. Ya, selalu ada. Tapi tinggal dia mau fokus kemana. Lu mau fokus lu ini kekurangan, tinggal lu akan merasa harus terus, atau lu ngerasa lu tuh udah lebih sehingga ada yang bisa lu bagi. Betul. Ya. Perilakunya begitu kan. Orang dia merasa cukup dengan dirinya, dia pasti berbagi kan. Berbagi. Kalau orang ngerasa kurang sama dia pasti nyari terus. Tadi beli, ya kan, mengutang segala macam. Dan dia catat nggak bisa berbagi dan nggak mau. Betul. Kenapa kan? Dia masih ngerasa kurang. Gitu. Dia bilang gini, gue aja kurang gitu. Gaji lu berapa bro? Terus, kenapa lu masih kayak bisnis ini? Kok jalanin apa gitu? Ya karena gue kurang. Rasa kurang ya? Gimana? Ya kan? Iya benar. Kalau menurut gue gini, penghasilan itu kan seberapa besar yang kita dapat, tapi seberapa besar yang bisa kita nikmatin kan gitu. Benar gak sih? Percuma punya kalau nggak nikmatin kan. Ya, nggak ada lebihnya ibaratnya. Maksudnya sekedar cuman amal ke orang, ke masjid, atau kata Nabi kan pahala yang paling besar itu kita ngasih makan orang. Itu pahalanya ada selama orang itu hidup gitu, jadi pahala terus. Ya ibaratnya nggak bisa kayak gitu. Lu kan? Ibaratnya nggak lucu kan? Ya, bener. Dengan dia bilang, gaji gue segini. Rasa bersyukur lah di situ yang berkah. Kita memilih ya kan. Kurangan lu bisa ngerasa kurang gimana pun kondisi. Tapi lu juga bisa gimana pun kondisi. Syukur gitu kan. Iya. Tinggal orang nih mau milih yang mana gitu. Keren. Ya. Terakhir nih. Ayo minum dulu. Terakhir nih pesan-pesan nih. Ya. Buat kita nih. Ya nggak banyak resah lah walaupun kondisi pandemi gini. Bahkan tadi sampai ada orang sekolah yang bunuh diri, padahal hidupnya kan masih panjang. Banyak gitu kan. Yang cerai segala macam. Ada juga yang bahkan tawuran katanya meningkat tuh. Saya kira tawuran itu nggak ada pandemi, ternyata ada gitu. Nggak ada. Kacau. Jadi gini. Saya kira tawuran online gitu kan di game, wah enggak. Pernah kayak itu bilang tingkat stresnya itu kan beda-beda. Biasanya kalau tawuran itu kan ceng-cengan lah di grup.
Ini temennya, lu nggak berani, udah kita ketemu Tawuran ini. tawuran. Nah, saya pernah ada kejadian nyata nih, sekali. Waktu itu Tawuran juga dia? enggak, bukan. Oh, bukan. Ini dalam hal, gue nggak ngerti ini dalam hal yang nggak bersyukur, gaya hidupnya tinggi. Artinya Gua kurang nggak, ngerasa. ini gua nggak nyebutin namanya. Itu ya kan. Ya akrab lah. Tahu dia ngobrol sama gua cuman sekedar dia lo gini. Tahu dia curhat. Intinya dalam masa pandemi ini pendapatannya jauh menurun. Jauh menurun. Lah. Ya. Gua ngerti lah. Cewek pasti gaya hidup. Atau nggak bersyukur, gue nggak mau tuh nyinggung ibaratnya, wah lu nggak bersyukur, nggak mau. Orang malah. Karena psikologi cewek itu berbeda kalau kita langsung menjustifikasi. Memang gitu. Kenyataannya begitu. Iya, kenyataannya kita tahu deh. Kita bermanuver, kita belok-belokin kayak gimana. Iya benar. Nah, terus habis itu lama-lama curhat. Tahu-tahu dia bilang gitu. Jadi lu mau nggak main sama gua? Segitunya bro. Nah itu maksudnya ya gitu, konotasi negatif, you know. Iya. Yes. Kayak gitu. Itu kisah nyata kuping gua belakang ya. Dia ngomong sendiri. Gila, ya. Sampai segitunya coba zaman kayak gua nggak ngerti. Dia jual. Ya kalau udah kayak gitu, perilaku seperti apa? Orang bisa menghalalkan segala cara. Betul. Ini maksudnya banyak artis-artis yang gitu kan. Adalah 80 juta, bahkan terakhir 110 juta dua orang. Itu banyak ya kan. Kayak gitu. Itu gue bilang. Ini lagi COVID ya kan? Lagi COVID. Nah ini, gue bukan orang munafik. Tahu dia cerita kayak gitu, bingung kan? Kemudian konslet juga dia. Dia tahu ngobrol, lu mau nggak main sama gua? Gila nggak tuh? Sampai ibaratnya dia curhat, dapatannya menurun, dampak ekonomi berasa banget lah di pandemi kayak gini. Senjata terakhirnya itulah dia bilang kayak gitu. Ya. Ngapain dia harus ngejual diri? Itu kenyataan. Ini terjadi yang gua alamin. Gua nggak usah nilai kisah orang apa-apa. Sampai segitunya coba. Dia nggak bersyukur atau gaya hidup. Nah, sama dong bersyukur. Iya. Sehingga dia ya padahal ya katakan lagi nih ya, kalau bahasa azab itu kan teguran kan. Sekarang masih dikasih corona gitu kan. Iya. Kalau masih gitu juga berarti kan masih nantang. Nah, ya seakan-akan nyari yang lebih berat daripada corona ini, daripada covid ini kan. Dia ngomong gini, siapa yang mau kasih duit aku? Kita mau ngomong apa? Dan coba alasan seperti itu gimana? Iya. Terus yang biayain hidup aku mana itu? Ya coba dinilai sendiri. Dari mana mereka kayak gitu? Apa dia bisa kayak gitu? Karena keyakinan. Kan? Maksudnya gini, kenapa lu bilang keyakinannya bisa rusak? Dirusak oleh apa? Pergaulan, geng hidup. Kita diajarin ya kita di sini ya rezeki itu ada yang jamin, artinya kita belum mati kalau binatang melata aja udah dijamin sama Allah. Udah kayak gitu. Artinya dia nggak yakin sama yang kayak gitu, berarti kan masalah itu. Nah masalahnya dia ngomong gini, kenyataannya seperti ini. Gimana? Terus kita mau ngait-ngaitin sama agama, kalau udah hatinya udah kayak gitu, nggak bisa. Close. Dia nutup pasti nutup. Iya. Dia bilang gitu. Mungkin kalau orang seperti itu udah keadaan seperti itu, kita mau bicara karena hati
habis jalan kalau bisa masuk lebih kuat tanda membentengi lah. Ya, sikap lu pada saat itu gimana? Yang gua ambil ya udah gua close mundur. Ayo. Ada lu cukup tahu sampai situ. Cukup tahu sampai situ. Gimana? Dan segitu dampaknya. Ini gue cerita kenyataan aja. Bener. Iya. Ada fenomena seperti itu. Iya banyak. Bukan cuma bahkan kita dengar di sosmed. Artis betul. Oh kenyataannya seperti itu. Luar biasa. Ya gue ya dulu basic gue konseling, gue jadi konseling. Yang seharusnya nggak gue denger, jadi gue denger. Gimana ya kan? Emang harus seperti itu resikonya. Tanggung jawab lu lah sebagai konseling. Iya nggak? Oh, iya dong. Bingung orang mau. Ya, yang harusnya kisah-kisah itu tuh nggak usah kita denger. Mereka percaya. Waktu ceritanya ada yang pokoknya kalau kita cerita lagi ke orang dia belum tentu kuat tuh mau dengerin gitu. Nah inilah gue sharing ini bukan berarti kita nyebar aib enggak. Betul. Karena kan nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya dan ini juga kan pembahasan perilaku. Nah, untuk gengsi kasus seperti itu. Kira-kira keren nih. Kayaknya banyak banget nih. Hanya Akhir deh pesan-pesan nih supaya kita nih ya minimal bisa kuat lah dalam nggak kayak tadi temen lu tadi lah. Banyak. Jadi apa yang harus kita miliki lah di kondisi kayak seperti ini. Yang jelas satu kita sholat aja lah. Tetap sholat. Saya ini sebenarnya punya dosa banyak. Tapi Allah yang masih nutupin aib-aib kita. Benar gak sih? Ya udah, Allah suruh sholat ya sholat. Kita sholat aja dulu. Mungkin kita berusaha gimana makin hari makin baik. Kita lagi, gimana caranya kita itu bisa dalam diri kita itu. Hasrat kita itu, hasrat yang ibaratnya kayak ya gengsi hidup atau kita harus bisa menuruti teladan dari Nabi Muhammad sama sahabat. Simple. Plus kalau kita nggak balik lagi ke ajaran-ajaran agama kita sampai kapan? Kita tahu yang benar yang mana kalau kita nggak balik ke itu sepertinya gitu. Kalau kita tetap ada di luar dari ajaran kita sampai kapan? Terus ntar Allah dia bilang gini, gua aja nggak sholat rezeki gua lancar, gue sholat jarang-jarang lancar gitu. Itu kan ujian dari Allah juga, istiqrot ya kan atau gimana. Banyak yang berpendapat seperti itu. Sekarang gini, walaupun kita nggak dapat jadwal ibaratnya tiap minggu kajian kesini, tapi paling nggak memanfaatkan sosmed dengan dengerin ceramah. Oh iya, ini ya. Itu aja simple sih maksud gua. Aktivitas kayak gitu aja bisa bernilai, ya bisa menguatkan kita gitu ya. Bisa. Kayak gua di kantor kalau ada waktu luang dengerin ceramah aja di YouTube. Tanpa gua harus pamer-pamer, gua mau kajian di sini nih, nggak usah, apa aja. Karena gitu, karena bisa nolong diri kita sendiri itu diri. Apa kita perlu, lu tolong gua dong gini, kenapa? Kawat aja kan, ada kenapa-napa kan
masker itu pakai kita dulu, kita dulu, nggak mungkin orang lain dong, nggak mungkin. Baru ke anak gitu kan. Iya. Karena logikanya kalau kita aja nggak selamat, gimana mau nyelamatin orang lain gitu. Iya, kayak gitu. Iya, iya. Ada lagi selain lagi ya. Memperbaiki mental itu penting. Kayak kita banyak-banyak bersosialisasi ke orang, tapi yang baik-baik ya. Katanya kita boleh bergaul, berkumpul, tapi pembahasannya yang bermanfaat lah, kayak seperti itu. Kita merasa bersyukur lah, bukan masalah gitu. Datang tuh mau nongkrong di sini, terus ntar kita kesana banyak ceweknya apa nggak gitu. Besar banyak kayak gitu kan. Bener. Banyak yang main TikTok di sana. Misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya simpel aja. Kita balik lagi ajaran Al-Quran, Sunnah Nabi. Motivasi dari sahabat Nabi aja dulu. Zaman dulu aja terus dengan ujian dia harus perang sama orang kafir. Dia bisa negakin agama Allah langsung fisik ya. Kalau kita bisa aja masih wilayah pemikiran kita kan, takut lah nggak ada yang ngasih duit kita gitu, masih takut ini takut itu kita belum fisik benar. Karena kebanyakan dari kita itu ketakutan akan dunianya tinggi. Masih ibaratnya kita pikiran sama benar sih, ibarat kita mikir dunia kan. Ini nggak segitu juga gitu. Kayak burung di laut, dia minum celup, lagi minum lagi, nggak ada habisnya kan tuh nikmat Allah kayak di laut gitu kan. Nah, contohnya gitu aja. Simpel aja. Terus kita kalau kurang rasa bersyukur, kita nggak bakal percaya. Ada rezeki katanya dari Allah gini, kita dijamin rezekinya. Udah nggak punya rasa bersyukur, udah nggak bakal percaya. Udah nggak bakal percaya. Nah, kayak gitu. Banyak kan fenomena orang zaman sekarang gitu. Dan gue rasa orang-orang kayak gitu ya susah dia dapat kebahagiaan. Kayaknya susah kan. Bisa aja dia tidur yang nggak nyenyak karena ngerasa kurang terus. Ntar kebahagiaan kan dia dekat dengan dia ngerasa udah cukup, udah gitu. Gak usah neko-neko gitu kan. Gitu. Iya. Terima kasih nih Heri ya. Nah, tadi dipanggil sama Heri ya. Tenang, saya diundang. Iyalah, jangan bosan-bosan nih. Nanti kita bahas yang lain-lain ya kan. Ya, perlu banyak supaya banyak inspirasi supaya teman-teman nih semakin tersadarkan lah, minimal ada insight baru lah dalam. Oke, terima kasih Mas Heri, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Diberi lancar rezekinya, juga keluarganya, masya Allah sehat, sehingga bisa lebih banyak lagi ngobrol bareng kita, ngobrol mikir bareng kita. Oke. Sekian Mas Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan coba kita ngobrol?